Akun Instagram FIFA World Cup mengunggah konten yang mengingatkan bahwa 50 hari lagi Timnas Indonesia akan kembali beraksi di kualifikasi Piala Dunia 2026. 50 hari lagi menuju perjuangan selanjutnya, tulis FIFA World Cup di Instagramnya Rabu 16 April. Unggahan Instagram FIFA World Cup itu pun mendapatkan banyak reaksi dari netizen Indonesia. "Makasih sudah diingetin," ujar seorang netizen. "Makasih FIFA selalu mendukung timnas kami. Semoga kami bisa lolos ya, amin," ucap seorang netizen lainnya. Ya, kesempatan skuad Garuda masih terbuka untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 atau setidaknya melaju ke putaran keempat kualifikasi. Saat ini, tim asuhan Patrick Kluivert ada di peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan 9 poin. Indonesia butuh sapu bersih kemenangan di 2 laga sisa jika ingin bersaing dalam perebutan tiket lolos langsung. Setelah lawan China, Indonesia akan bertandang ke Jepang pada tanggal 11 Juni mendatang. Pengamat sepak bola Malaysia Kees Sundaresan menilai bek timnas Indonesia CICS harus menjadi kapten ASEAN All-Star versus Manchester United. Kees Sundaresan menilai ASEAN All-Star membutuhkan pemimpin kelas dunia untuk bersaing melawan MU. Pelatih ASEAN All-Star Kim Sang-sik perlu membangun skuad yang dapat menahan raksasa Inggris, kata Sundaresan dikutip dari Astro Arena yang dilansir dari VN Express. Para bintang ASEAN membutuhkan pemimpin kelas dunia untuk bersaing dengan Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee. Oleh karena itu, Itses harus dipilih sebagai kapten, ucap Sundaresan menambahkan. Sundaresan juga menyebutkan 11 pemain terbaik yang layak menjadi starter tim ASEAN All-Star versus MU. Dalam formasi 3-4-3, Sundaresan menilai Junildo dari Timor Leste layak dipercaya jadi kiper utama tim ASEAN All-Star. Kemudian di posisi 3 pemain belakang, Sundaresan menilai bisa diisi oleh Irfan Pandi dari Singapura, Jefferson Tabinas dari Filipina, dan JICS dari Indonesia. Sedangkan di sektor tengah, Sundaresan memilih Hen Het Aung dari Myanmar, Chanatip Songkrasin Thailand, Azwan Ali Rahman Brunei Darussalam, dan Kaidavon Saufani dari Laos. Kemudian tim penyerang tim ASEAN All-Star menurutnya bisa dihuni oleh Arif Aiman dari Malaysia, Seng Chantea dari Kamboja, dan Nguyen Thian Linh dari Vietnam. Dilansir dari ESPN, Neymar yang memakai nomor punggung 100 tampil sebagai starter. Namun aksinya hanya berlangsung singkat selama 34 menit. Neymar tidak bisa melanjutkan pertandingan karena mengalami cedera di paha kiri. Ya, pemain yang berusia 33 tahun tersebut memakai manset kompresi di kedua pahanya sejak melakukan pemanasan. Penggunaan manset kompresi itu untuk meredam ketegangan pada otot. Tak lama berada di lapangan, Neymar mulai merasakan tidak nyaman dengan paha kirinya. Ini merupakan area yang sama di mana mantan pemain Barcelona dan juga PSG tersebut mengalami cedera dalam ajang Campeonato Paulista. Bersama Neymar, Santos tampil ganas dengan mencetak 2 gol dalam waktu 27 menit. Setelah gol kedua tercipta, Neymar memberikan kode ke bangku cadangan Santos meminta pergantian pemain. Neymar lantas terduduk di lapangan dan harus dibantu untuk bisa keluar lapangan. Pemain timnas Brazil itu pun tak kuasa menahan tangis karena untuk kesekian kalinya mengalami cedera. Konfederasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF sudah menunjuk pelatih Vietnam Kim Sang-sik untuk menjadi pelatih. Dia akan memimpin ASEAN All-Star untuk laga melawan Manchester United. Sebelumnya 3 nama yakni Do Duy Mang, Nguyen Quang Hai, dan juga Nguyen Hoang Duc dibawa untuk mewakili Vietnam. Dan sejauh ini sudah ada 5 negara yang mengirim wakilnya ke ASEAN All-Star. Terbaru dari Kamboja ada Kanmo dan juga Andreas Neto yang diumumkan untuk bergabung ke tim. Di sisi lain, meskipun belum ada pengumuman resmi, timnas Indonesia dikabarkan telah mengirim 2 nama. Pemain tersebut adalah Muhammad Ferrari dan juga Asnawi Mangkualam. Dan tentunya ini akan memberikan pengalaman berharga untuk 2 pemain tersebut. Diprediksi, masuknya nama-nama lain saat ini tinggal menunggu waktu karena timnas Indonesia, Thailand, Singapura, Filipina dan juga Brunei Darussalam belum mengirim pemain. Namun salah satu yang menjadi masalah adalah tanggal pertandingan melawan Manchester United tersebut tidak masuk dalam kalender FIFA Matchday. Sejumlah pemain FC Twente dikabarkan berpeluang hengkang dari klub pada musim panas ini. Di antaranya adalah Michal Sadilek dan juga Mitchell Gers. Ya, Mitchell Gers berpeluang hengkang musim panas ini karena kontrak yang tersisa tinggal 1 tahun usai musim berakhir.
FC20 mungkin mencegah pemainnya untuk hengkang dengan status bebas transfer sehingga berpeluang dijual sebelum kontrak selesai. Pemain pertama dan ketiga paling berharga FC20 adalah Mikkel Sadilek dan Michel Gers dengan nilai transfer masing-masing 8 dan 7 juta euro. Para pemain sendiri juga telah menyampaikan keinginannya untuk hengkang dari FC20. Tulis 20 Inside. Ya, Michel Gers menjadi bagian penting FC20 berada di papan atas klasemen. Pemain 23 tahun tersebut telah bermain 21 laga di liga musim ini dengan 1.567 menit bermain. Ia juga sudah mencetak 1 gol dan juga 1 assist. Federasi Sepak Bola Iran atau FFIRI dikabarkan mengajukan protes ke Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC soal dugaan pencurian umur skuad timnas Korea Utara U17 di Piala Asia U17 2025. Protes ini muncul setelah timnas Iran U17 bermain imbang 1-1 dengan Korea Utara U17 di laga pertama grup D Piala Asia U17 2025, yakni pada Sabtu 5 April 2025 malam waktu Indonesia Barat. Dan kabar ini disampaikan pengamat sepak bola tanah air Haris Pardede. Ada berita resmi, Iran akan mengajukan keberatan soal Korea Utara yang diisukan mencuri umur. Tapi kita belum tahu, sebenarnya soal mengajukan keberatannya sudah firm. Cuma benar atau enggak kita belum tahu, kata Bung Harpa. Awal kecurigaan kepada timnas Korea Utara U17. Timnas Indonesia U17 awalnya dijagokan untuk memenangkan duel melawan Korea Utara U17. Namun ketika laga dimulai, semua perkiraan tersebut menguap begitu saja. Tiap kali memegang bola, pemain timnas Indonesia U17 langsung mendapatkan pressing ketat dari lawan. Setiap duel, Evandra Florasa dan juga kawan-kawan juga selalu kalah. Netizen Indonesia menilai postur tubuh pemain timnas Korea Utara U17 tak seperti remaja berusia 16 atau 17 tahun. Mengutip laman AFC, 7 dari 23 pemain timnas Korea Utara U17 memiliki tinggi badan yang di atas 180 cm. Bahkan salah satu dari pemain mereka yakni John Yong-un mempunyai tinggi badan mencapai 190 cm. Alhasil banyak netizen Indonesia yang menilai bahwa timnas Korea Utara U17 melakukan pemalsuan umur di Piala Asia U17 2025. Dan setelah ditinjau lebih jauh, 11 pemain timnas Korea Utara U17 berasal dari klub yang sama, April 25 Sport Club. Sekedar diketahui, April 25 Sport Club merupakan klub asal Korea Utara yang berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan. Alhasil, latihan yang dijalani oleh Kim Yoo-jin dan juga kawan-kawan disamakan dengan militer. Dipadukan dengan makanan yang kaya nutrisi dan juga vitamin, tak heran jika personel timnas Korea Utara U17 memiliki fisik yang menjulang. Timnas Indonesia U17 berpotensi diperkuat titisan Virgil van Dijk di Piala Dunia U17 2025. Dan pemain yang dimaksud adalah Feike Muller Latuperiza. Pesepak bola berdarah Belanda Indonesia itu pun dikabarkan tertarik untuk membela Garuda. Muller sendiri saat ini bermain di Willem II Tilburg U17. Untuk yang belum tahu, Akademi Willem II sudah menghadirkan banyak pemain bintang, seperti halnya Frankie de Jong, Alexander Isak, dan bintang Liverpool Virgil van Dijk. Muller diketahui bermain sebagai bek tengah, sehingga ia disebut-sebut sebagai titisan Van Dijk karena juga berasal dari akademi sepak bola yang sama. Muller pun memiliki darah Indonesia dari kakek dari sisi ibunya. Diketahui kakek Muller kelahiran Haria Saparua, Maluku Tengah. Tak heran jika terselip nama Latuperiza di nama Feike Muller. Pemain yang lahir di The Bosch, Belanda pada tanggal 10 Desember 2008 tersebut tahu timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia U17 2025. Karena itu, ia pun tertarik membela timnas Indonesia U17 jika memang memungkinkan. Karena masih berusia di bawah 18 tahun, Muller tentu belum bisa dinaturalisasi. Dan jika ingin membela Garuda Asia, maka Muller hanya bisa berharap salah satu kedua orang tuanya memiliki paspor Indonesia. Jika tidak ada paspor Indonesia, maka peluang Muller untuk membela timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2025 bisa dikatakan mustahil. Jadi harapannya adalah orang tua Muller memiliki paspor Indonesia atau Muller harus menunggu cukup usia untuk bisa menjalani program naturalisasi. Ya, daftar 4 tim yang lolos semifinal Liga Champions 2024-25 telah diketahui usai laga perempat final rampung digelar semalam. Keempat tim yang akan berlaga di semifinal adalah Barcelona, PSG,
Arsenal, dan juga Inter Milan. Di semifinal Barcelona akan tantang Inter Milan. Barcelona sendiri lolos ke semifinal usai singkirkan Borussia Dortmund dengan agregat skor 5-3. Sementara itu Inter Milan lolos ke semifinal Liga Champions 24-25 usai depak Bayern Munich. Inter Milan sejatinya mengakhiri laga melawan Bayern Munich di leg kedua perempat final Liga Champions 24-25 semalam dengan skor imbang 2-2. Kemudian ada duel Arsenal versus PSG di semifinal Liga Champions 24-25. Arsenal memastikan diri menembus semifinal usai singkirkan Real Madrid. Pada babak semifinal, Arsenal akan hadapi PSG. PSG sendiri melaju ke semifinal usai singkirkan Aston Villa secara susah payah. Mereka unggul agregat skor 5-4 usai menang di leg pertama dengan skor 3-1 dan kalah dengan skor 2-3 di leg kedua. Ya, Arsenal nantinya akan bertindak sebagai tuan rumah lebih dahulu di semifinal. Mereka akan menjamu PSG di Stadion Emirates pada Rabu 30 April 2025 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian laga leg kedua semifinal Liga Champions 24-25 akan digelar di markas PSG yakni Stadion Parc des Princes pada Rabu 7 Mei 2025 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Lalu siapakah yang akan melenggang ke final? Ya, kita tunggu saja. Pelatih Manchester United yakni Ruben Amorim mengonfirmasi bahwa Andre Onana yang direkrut dengan harga 44 juta pound sterling pada tahun 2023 akan kembali ke starting line-up. Menurutnya, penjaga gawang asal Kamerun tersebut pantas untuk mendapatkan kesempatan lagi setelah masa rehat akhir pekan yang lalu. Keputusan ini tidak diambil secara sembarangan. Terkadang pemain mengatakan satu hal dan saya mengerti itu hal yang berbeda. Terkadang perasaan saya sebagai pelatih lebih dapat membuat keputusan daripada apa yang mereka katakan kepada saya. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka benar-benar percaya diri dan saya bisa merasakan hal yang sebaliknya. Jadi saya yang berbicara, tapi pada akhirnya semua tergantung keputusan saya, ungkap Amorim. Dalam konferensi pers jelang leg kedua perempat final Liga Europe melawan Lyon, Amorim tidak sendiri. Ia didampingi oleh bek tengah Harry Maguire yang memberikan dukungan penuh kepada Andre Onana. Manajer Arsenal yakni Mikel Arteta mengirimkan sinyal kuat kepada Paris Saint-Germain atau PSG usai timnya mengalahkan juara bertahan Real Madrid dengan agregat 5-1 untuk melaju ke semifinal Liga Champions 2024-25. Berbicara kepada Channel Plus, Arteta mengatakan, ini akan menjadi momen spesial. Saya senang bisa kembali ke Parc des Princes, tempat saya memulai debut profesional saya. Meski bernostalgia, Arteta tetap realistis terhadap kekuatan PSG. Luis Enrique adalah pelatih luar biasa. Apa yang ia bangun bersama PSG sangat spesial, konsisten dan gaya bermain mereka akan jadi tantangan berat bagi kami. Lanjutnya, Marcus Rashford tampaknya mulai menemukan kembali bentuk terbaiknya di Aston Villa. Dan menurut laporan dari Talksport, ia berharap performanya yang meningkat mampu menarik perhatian klub-klub top Eropa. Sejak bergabung dengan status pinjaman dari Manchester United pada Januari yang lalu, Marcus Rashford telah mencetak 3 gol dan menyumbang 5 assist. Kehadirannya langsung memberikan dampak yang signifikan dalam permainan Aston Villa. Villa memiliki opsi untuk mempermanenkan Rashford dengan biaya sebesar 40 juta pound sterling. Namun, impian jangka panjang sang pemain masih tertuju keluar Inggris. Di samping itu, Talksport melaporkan bahwa Rashford lebih memilih untuk pindah ke Barcelona pada musim panas mendatang dan menjadikan Camp Nou sebagai destinasi utama jika ia benar-benar meninggalkan Old Trafford secara permanen. Liverpool semakin dekat dengan gelar Liga setelah mengalahkan West Ham United 2-1 di Anfield. Meski sempat menunjukkan tanda-tanda kegugupan, anak asuh Arne Slot tersebut tetap mampu mengontrol permainan dan juga meraih kemenangan penting yang memperlebar jarak mereka di puncak klasemen menjadi 13 poin, yakni dengan hanya 6 laga tersisa. Mantan gelandang The Reds Danny Murphy memberikan pandangannya usai pertandingan. Dalam analisisnya di Match of the Day 2, Murphy menilai The Reds sempat merasakan tekanan, namun mampu menanggapi dengan matang melalui perubahan strategi yang efektif. Itu adalah pertandingan yang menarik. Saya pikir ada sedikit rasa gugup dari Liverpool. Ada sedikit rasa gugup di sana, tetapi saya pikir itu bisa dimengerti, kata Murphy. Meski berhasil membawa Inter Milan lolos ke semifinal Liga Champions,
Simon Inzaghi mengingatkan pentingnya pemulihan kondisi fisik para pemain di tengah jadwal yang padat. Sekarang kami berharap semua orang pulih dari cedera, karena tidak mudah untuk bermain setiap 48-72 jam. Tetapi para pemain, staf, klub dan penggemar semuanya mencapai sesuatu yang luar biasa, ujar Simon Inzaghi kepada Sky Sport Italia. Ia menekankan bahwa intensitas kompetisi saat ini menuntut manajemen fisik yang sangat cermat. Inter menghadapi tantangan berat dari Bayern Munich selama 2 leg. Di leg kedua mereka sempat terguncang usai kebobolan melalui gol Harry Kane, namun mampu membalas lewat Lautaro Martinez dan juga Benjamin Pavard. Inter tetap bertahan meski tekanan dari Bayern Munich meningkat dengan masuknya pemain-pemain cepat seperti Gnabry dan juga Coman. Kabar dari Italia menyebutkan bahwa Bayern Munich ingin kembali merekrut Kenan Yildiz, yakni yang dilepas oleh mereka ke Juventus pada musim panas 2022 yang lalu. I Bianconeri sedang menyusun era baru setelah kegagalan bersama Thiago Motta yang dipecat saat baru melakoni musim pertamanya. Beberapa pelatih top seperti Antonio Conte dan juga Gianpiero Gasperini telah dikaitkan dengan Juventus untuk mengambil alih mulai musim depan. Meskipun sosok yang mengisi kursi kepelatihan masih belum dipastikan, Juventus sudah dipastikan dengan sejumlah pemain yang bisa meningkatkan kualitas skuad pada bursa transfer musim panas mendatang. Salah satu area yang hendak diperbaiki adalah lini serang, dengan Dusan Vlahovic diperkirakan akan hengkang pada bursa transfer musim panas mendatang. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.